Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joy Fernando, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, untuk mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara kelas A1. Di Indonesia, kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara ini diletakkan dalam satu lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PT UN tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan PT UN dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, khususnya dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berisi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan secara tegas kedudukan PT UN dalam konstitusi tersebut dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah, karena potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar yang jelas merugikan masyarakat umum. Ketentuan mengenai hukum material dan hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Kompetensi absolut dari PT UN terdapat dalam pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara tersebut menurut pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 ini terlihat bahwa kompetensi PT UN sangatlah sempit, hanya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dinilai merugikan masyarakat. Keputusan sebagaimana dilakukan harus bersifat konkret, individual, dan final. Selain daripada itu, PT UN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Kondisi di atas berjalan hingga hampir 20 tahun kemudian, sejalan dengan semakin meningkatnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh paham negara kesejahteraan atau welfare state. Kemudian kompetensi PT UN yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 sudah dirasa tidak relevan lagi, karena terlalu sempit hanya mengadili keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final saja. Untuk lingkungan PT UN sebagai subsistem dari sistem peradilan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Dan pasal 47 mengatur kompetensi PT UN dalam sistem peradilan Indonesia bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Untuk memperluas hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban sewenang-wenangan pemerintah, pada tahun 2014 disahkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Terkait dengan hal ini secara faktual telah banyak terjadi di masyarakat. Salah satu contoh misalnya, lahan masyarakat digunakan sebagai lokasi pembangunan oleh pemerintah setempat, di mana masyarakat bersangkutan harus merelakan tanahnya, belum lagi terkait kasus pemberhentian seseorang dari jabatannya dengan alasan yang tidak jelas atas pemberhentian itu. Berbagai tindakan itu akan sangat berpotensi terjadi kesewenang-wenangan jika tidak dikontrol dengan baik. Undang-undang ini memperluas kompetensi PT UN tidak hanya lagi mengadili keputusan tun saja, namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara lain dalam kaitannya dengan administrasi negara. Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1998 sebagaimana juga diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa makna keputusan tata usaha negara di dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan tun dimaknai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketentuan ini memang belum memberikan penjelasan konkret mengenai kriteria keputusan. Lalu dalam pasal 87 ketentuan peralihan dicantumkan kriteria keputusan TUN yang dimaknai sebagai A. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Kedua, yaitu keputusan badan dan atau pejabat TUN negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Keempat, bersifat final dan dalam arti lebih luas. Kelima, keputusan yang berpotensi menimbulkan hukum. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, tidak hanya yang awalnya bersifat final, konkret, dan individual, tetapi menjadi lebih luas lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.